Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Ini kembali lagi bertemu dengan dia Seli dan Raihan ya. Hai. Semoga tidak bosan ya. Apalagi sama Raihan ya, udah berapa kali? Baru juga sekali. Oh kali ya. Dia Seli, ini kita baru pertama kali ketemu ya di acara ini. Iya. Dan aku juga ngerasa kita udah ketemu tepat ya. Udah kerasa mau Ramadan terakhir gitu nggak sih? Ingat nggak ini acara apa judulnya? Ingat dong, masa nggak ingat? Ngaji bareng ngabuburit bareng Pak Dedi. Aku ingetin ngaji terus ya, Masya Allah. Ngabuburit bareng Pak Dedi. Apa? Jargonnya? Ngaji. Wih, para penonton kita tes gak sih? Oh iya boleh tuh. Ayo boleh, kita hitung ya. 1, 2, 3. Ngaji bareng Pak Dedi. Ngaji bareng Pak Dedi. Coba ya lagi ya. Kefokusan kalian sebenarnya. Iya ternyata pada fokus ya. Oke, kita ulang lagi ya. 1, 2, 3. Ngabuburit bareng Pak Dedi. Ngaji. Agak nge-lag ya. Ya, biasa capek puasa. Udah mau buka ya, pengen buka. Ini kita udah nggak kerasa ya, udah mau selesai aja puasa. Betul, kita udah hari kedua, 3 kalau nggak salah. Waduh, gimana nih ngajinya, sholat malamnya? Dicek ya. Dicek. Agak lumayan sih. Kalau semakin kesini tuh semakin diuji ya. Untuk konsistennya itu emang lumayan. Apalagi kalau kita sedang biasanya kalau Ramadan tuh target ya, menargetkan kayak mau khatam berapa Quran gitu. berapa juz nih gitu. Sorry, atau benar-benar biasa. Puasa ya, wow. Ngomong soal ngaji sama sama, keinget sesuatu nggak sih kamu? Nah, betul. Ngomongin ngaji sholat malam itu keinget sama lagu yang bakal kita bahas sekarang. Apa tuh? Oke. Judulnya itu sekarang mungkin teman-teman udah lihat ya di tampilannya, ada judulnya Tombol Ati. Kayak gimana lagunya dia Seli? Coba nyanyiin. Oke, sedikit kali ya. Iya boleh. Kalau fals jangan disorakin ya, jangan diteriakin. Kalau nggak salah gini, tombol ati ada 5 perkaranya. Nah, sedikit. Waduh, suaranya bagus sekali. Jadi kita dengerin lebih lanjut ya, yang lebih bagus. Oke, jangan yang aku kurang. Ini kayaknya akan dianalisa sama siapa nih? Oke, seperti biasa mungkin ya teman-teman juga tahu. Nanti kita akan kehadiran narasumber yang ahli di bidang linguistik ya teman-teman. Nanti kita akan ulik bareng-bareng ya Rehan. Oke, langsung aja pakai nggak sih? boleh. Oke. Siapa tuh? 1, 2, 3. Selamat datang Pak Dedi Sulaiman. Ya, terima kasih ide yang bagus tentang tombol ati. Bagaimana Pak? Ini kan sudah mau Lebaran ya? Ada rencana mudik tidak? Saya kebetulan orang Bandung, jadi tidak mudik. Saya lebaran di rumah dan seperti biasa mengurus masjid, sholat id, mengundang khatib untuk lebaran ya seperti itu. Jarang, dan memang saya kan dari pada suka Cicahem ya. Sebenarnya kalau bicara mudik itu saya sedih karena saya tidak punya sense mudik itu rasanya gimana ya gitu. Saudara-saudara Bapak di Bandung ya, banyak di Bandung, saudara-saudara di Bandung. Setidaknya Bapak tidak merasakan macet Pak. Iya betul, tidak bersukaria dalam acara mudik. Dan memang Islam di Indonesia itu begitu ya, dengan beragam budaya termasuk mudik. Kita kalau tidak mudik perasaan puasanya tidak sempurna gitu ya, padahal itu bagian dari budaya. Ya budaya lokal, tidak apa-apa itu. Jadi Islam itu di berbagai belahan dunia itu memang beda-beda. Di Arab sendiri nggak ada mudik. Kalau ada kayak gimana ya, harus pakai apa bagaimana. Tapi itu bagian dari hasanah lokal yang ada di kita. Ya, mudik. ciri khas ya. Ciri khas betul. Sudah menjadi budaya yang melekat. Iya melekat. Iya. Indonesia banget. Ya, paling ini ya Pak, tombol ati. Ya. Tombol ati itu artinya apa ya Pak? Tombo ya, tombo itu obat, tombo itu obat.
Nah, kemudian ati, memang kalau setara bunyi sebetulnya hak ya, hati ya. Tapi kadang dalam bahasa Indonesia kita keseharian juga hati-hati, hati-hati ya, hati-hati ya, hati, ada hati ampela, sebetulnya hati juga hati. Tapi beberapa hak, karena hak itu aspirate itu tidak bunyi ya, hujan dengan hujan, hujannya gede ya, hujan, kan dari hujan, hati gitu. Jadi ini obat hati. Ya, pembuat itu obat hati. Nah, namanya bicara tentang hati sebetulnya dua ya. Kalau obat hati dalam hal ini memang hati itu hati dalam artian fisik atau bukan fisik. Nah, itu dia. Jadi hati kalau dalam tubuh kita, hati memang kita punya hati, pankreas, lambung, paru-paru. Apakah hati yang itu fisik atau memang bukan fisik? Nah, ini memang dua makna yang bagus. Obat hati, hatinya itu yang melekat pada makna abstrak. Tapi abstraknya juga ada konkretnya sebetulnya. Cuma hati dalam artian ini sebetulnya kalau kita tahu love gitu ya, love itu sebetulnya hati atau jantung? Dia Sally, Rehan. Hati dalam artian love itu sebetulnya hati kita, ada hati, atau sebenarnya jantung yang berdetak. Kalau kamu kirim emoticon deg deg deg, itu hati atau jantung? Berdetak jantung ya. Berdetak jantung. Dan sebetulnya ketika kata Allah kutiukan ruhku, itu ya jantung yang berdetak sehingga ada kehidupan jantung sebetulnya. Jadi di sini hati dalam artian segumpal darah ya, segumpal darah itu jantung. Kan jantung itu segumpal darah ya. Allah menciptakan kita itu dari segumpal darah. Makanya ketika ditiupkan ruh, jadi jantungnya berdetak. Pada kehidupan perempuan di sini nanti pas ada bayi di dalam rahimmu itu bisa dihitung sebuah kehidupan ketika ada detak jantung kan. Termasuk kita itu hidup mati ada apa yang terakhir? Detak jantung. Mungkin bisa pingsan, nggak sadar. Selama berdetak tek berarti masih ada kehidupan. Hati di sini memang luas dan ya kita bahas ya. Kita bahas hatinya itu bagaimana. Dan di sini kalian baguslah dari tokoh sufi ya sampai opik, karena kamu harus tahu ini adalah sebuah mahakarya mungkin kalau saya sebut. Dan ini tokoh sufi juga, Ibrahim Al-Khawas. Dan di zaman kalian taunya opik ya. Betul, ya. Bahwa ini lagu yang dipopulerkan. Saya pun baru tahu ini dari tokoh sufi ya. Tokoh sufi. Coba kita cari tahu ini. Oke. Sejarah. Oke, sejarah karya. Boleh diceritain? Oke, ya. Baik, yang pertama memang kalau zaman saya tahu lagu ini dari MH Ainun Najib ya. Saya tahu dulu ini, yang saya tahu ini karya MH Ainun Najib karena ini yang mempopulerkan ketika zaman saya. Nah, sebetulnya seperti yang bisa dilihat bahwa ini adalah karya Ibrahim Al-Khawas ya, seorang sufi. Kemudian lirik ini ada pada kitab yang dikarang oleh Imam Nawawi Al-Bantani. Dia itu orang Banten, makanya Al-Bantani ini Banten. Dan termasyhur ini di Jazirah Arab, orang Indonesia. Terdapat ya beberapa tokoh Indonesia, para kiai yang masyhur itu memang terkenal di Jazirah Arab. Dan salah satunya adalah Imam Nawawi Al-Bantani. Nah, di sini itu ada ya karyanya itu dalam bahasa Arab. Nah, di Jazirah Jawa itu kita mengenal Sunan Bonang ya. Nah, oleh Sunan Bonang itu dipopulerkan juga zaman dulu, berarti kita belum pada lahir, jauh banget. Para kiai nenek kita, dari kakek kita juga belum lahir, oleh Sunan Bonang itu dipopulerkan dan ya di tanah Jawa ya. Dan baru yang terakhir ini kita tahu oleh Opik dan itu meledak ya. Mungkin seantero Indonesia tahu tentang Tombo Ati, lagu yang dipopulerkan oleh. Itu sejarah dari karya Ibrahim Al-Khawas, seorang sufi, sampai dengan Opik.
dari lagu ini ada sejarah panjang ya Pak ya. Iya. Nah mungkin sebelum masuk kita mengulik lagunya, kita dengerin dulu nggak sih lagunya seperti apa? Oh iya boleh. Dari tim Musik kita ya. Kita panggil yuk. Kita panggil tim musik, tepuk tangan semuanya. nanya siapa yang main pianika gitu Oh, ya. iya. Enggak ada. Siapa yang main bass gitar nggak usah ditanya ya. Bapak sendiri. Oke. Kita lanjut nih Pak ya, kita ngulik lagunya. Oke. Mungkin ke bait pertama nih ya. Aku bacain dulu. Oke. Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Mungkin sebelum masuk pengen nanya nih Pak, kenapa obat hati ada 5 perkaranya? Kenapa 5 itu gitu ya? Baik. Oke, jadi di sini hati, nah itu detak jantung ya. Makasih tim talent. Ada hati itu jantung. Sebetulnya itu menjadi sebuah pembahasan ya kalau kalian sudah belajar bahasa, belajar semiotik. Sebetulnya al-alaq segumpal darah itu hati atau jantung, jantung atau bagaimana kalian mau membahasnya itu sampai state of the art itu nggak apa-apa. Di sini ada apa dengan hati? Kenapa sampai ada obat dan juga harus diobati gitu ya? Nah, baik di sini adakah ketenangan di dunia ini? Sesungguhnya Allah tidak menciptakan ketenangan di dunia, tetapi Allah menciptakannya di akhirat. Memang yang namanya manusia, Raihan, Sally, dan semua para penonton yang ada di sini, yang namanya kehidupan dunia itu kita memang akan selalu bersitegang ya.
Kamu sejak SD pingin lulus SMP, udah susah-susah SMP pingin lulus SMA, sama udah SMA kamu berjuangnya mau masuk perguruan tinggi dengan berbagai perjuangan kamu, mungkin hanya kamu yang tahu dulu perjuangannya, saya nggak usah nanya satu-satu. Sudah misalnya kamu masuk kuliah, ternyata kuliah juga susah ya, harus banyak tugas, presentasi ini itu, pingin segera lulus. Udah lulus, bingung lagi gimana ya kerja, udah kerja ternyata banyak masalah dengan yang kerja ini itu, pingin uang yang gede, udah banyak uang, ternyata harus menjaga, ada yang utang ini utang itu. Manusia akan selalu tidak tenang gitu. Nah makanya tercipta sebuah lagu, dan lagunya ini oleh seorang sufi ya. Jadi terciptanya lirik lagu itu, mereka para sufi itu sudah dengan sebuah pemikiran yang apa ya, kalau istilahnya itu sudah punya pencerahan. Dia itu orang yang tercerahkan. Saya sudah menyebutkan bahwa tidak semua orang lulus sarjana itu tercerahkan. Yang tercerahkan itu yang skripsi juga ya, itu misalnya kamu punya ide kamu tulis dan kamu itu bisa mempertanggungjawabkan dan idenya itu keren, itu tercerahkan. Kamu bisa bekerja karena kamu menggunakan skill ini, itu tercerahkan. Nah pada bulan puasa ini, kalau kita ngambil analogi, itu adalah orang yang berpuasa dapat Lailatul Qadar, itu adalah puasa yang tercerahkan. Kesempurnaannya itu sebetulnya ada pada Lailatul Qadar. Jadi kalau kita tahu ulet itu menjijikan, mungkin sekali ya, Rehan ada sebagian orang yang takut dengan ulet. Tapi kalau sudah mendapat pencerahan, dia itu jadi kupu-kupu. Nah, orang yang berpuasa, kita punya banyak masalah di dunia ini. Kemudian kita diberi peluang oleh Allah, ini ada bulan Ramadan, ada Lailatul Qadar. Kalau mau dipakai silahkan. Apalagi sekarang di 10 hari terakhir, kalau kita manjada wajada mau mendapatkan titik pencerahan, itu adalah baiknya itu lebih dari 1000 bulan ya. Dan itu ya udah, memang orang pada baca Quran kan, tadarus baca Quran dan maknanya. Ya begitu, Sally. Jadi memang hati manusia memang pada bermasalah sebetulnya. Kita tidak sedang baik-baik saja. Ya. Itu perlu pencerahan ya Pak. Perlu pencerahan. Dan pencerahannya itu dari apa ya, 5 perkara ini yang dilakukan itu. Karena memang penyakit hati, bagaimanapun karena Allah menciptakannya itu al-alaq itu dari hati dulu, raga itu kan mengikuti. Raga itu mengikuti. Kalau kita sakit, kamu kepala sakit, kamu misalnya tergores, bisa ke dokter kan, kamu batuk ke dokter. Coba kamu sakit hati, kamu itu misalnya, manusia itu hasad, ya, dengki, gampang membenci. Itu kan hati, mana dokternya? Kalau itu adalah sakit hati, yang namanya sakit itu harus ke dokter. Kalau batuk, panas itu bisa ke dokter. Rumah sakit banyak, teknologi banyak. Tapi kalau sakit hati itu tidak ada yang bisa, tidak ada dokternya, kecuali tadi 5 perkara. Seorang sufi sudah mengaktualisasikannya dalam 5 perkara. Kompleks sekali ya Pak tentang hati ini itu. Jadi 5 perkara itu penyembuh gitu ya dari segala permasalahan. Oke, kita lihat nih 5 perkara ini apa sih? Ya. Oke, yang pertama ada baca Quran dan maknanya. Ya. Tidak disebutin ya sama Bapak. Ya, sebaik-baiknya ibadah Rasulullah SAW bersabda, ibadah umatku adalah yang membaca Al-Quran, ya, itu hadis riwayat Al-Baihaqi. Memang kita mungkin kalau saya bicara ironis sih sebetulnya ya, kalian mahasiswa mumpung denger nih. Apakah kamu paham sekarang, paham nanti, silakan ditonton lagi. Kenapa saya bilang ironis? Yang namanya Al-Quran itu mukjizat terbesar sepanjang sejarah, dan itu adalah petunjuk bagi kita. Hudal linas, hudalil muttaqin, itu kita sudah punya petunjuk, tapi kita nggak ngerti. Bayangkan, rasakan, dengarkan. Jadi kita itu punya petunjuk ya, Raihan, Sally, tapi kita itu nggak ngerti. Kan sebetulnya gimana kita mau hidup benar? Kita aja nggak ngerti gitu. Quran itu misal lupa ini punya masalah ini itu. Tahu nggak itu di Quran sudah ada? Nggak tahu, karena kita nggak paham. Coba bayangkan kalau kamu bisa paham Al-Quran, minimal terjemah lah ya.
kamu minimalnya baca, minimalnya terjemah. Kan kalau paham itu bukan terjemah, yang ada kita terjemah itu hanya terjemah. Kita kalau puisi kan, kalau kamu belajar puisi ada tahu terjemahannya, atau kamu paham bahasa Inggrisnya, paham nggak? Belum tentu paham. Kamu paham bahasa Inggris saja belum tentu kamu paham puisi ini maknanya apa, apalagi harus mendalami. Sehingga sebetulnya kenapa ini jadi bait pertama Sally Raihan, karena itu memang menjadi kunci. Kalau ini adalah pemahamannya hierarki, itu ini kunci. Kalau kalian sudah bisa paham Quran dan maknanya, kalian hidup benar. Nggak mungkin kamu nggak benar kalau kamu itu paham. Makanya kalau orang para hafiz itu baca, dia hafal Quran 30 juz, makanya surga balasannya, karena dia minimal sudah hafal di kepalanya itu. Karena menurut Allah tidak mungkin orang yang di dalam hatinya itu hafal Al-Quran itu ada di neraka, itu nggak mungkin. Jadi hafal Quran, minimal kamu baca, jauh lebih sedikit dari baca, kamu paham terjemahnya. Kamu paham terjemah itu belum tentu kamu paham sebetulnya, karena terjemahan saja kan belum tentu dia bisa paham. Makanya itu menjadi utama, menjadi nomor satu. Jadi kalau misalnya kita merasa tersesat, merasa ingin ada petunjuk dalam hidup itu, kita bisa saja tinggal melihat ke dalam Al-Quran ya? Ya, melihat Al-Quran. Bahkan kalau menurut beberapa riwayat, kamu kan nggak tahu, Pak saya punya masalah ini, masalah itu. Baca Quran, lihat saja halaman berapa sesuka kamu. Baca, kemudian baca terjemahnya, kamu pahami. Itu asal aja, asal kamu. Insya Allah itu karena petunjuk ya. Al-Quran kan mujizat. Mujizat itu kan tidak semua harus logika. Jadi kalau kamu nggak paham, masa harus baca surat apa? Kamu asal aja baca Quran, kamu bacakan dengan ta'awuz dulu, bismillah dulu. Kemudian setelah baca, kamu resapi maknanya apa, insya Allah tetap itu jadi petunjuk. Begitu mujizat. Yang terpenting mau sih ya, mau Ya. dan untuk membuka Quran. Ya. Tapi kadang kita tuh banyak mencari hal-hal yang lain gitu Pak. Kalau untuk menyembuhkan hati itu ya nggak sih? Kita malah ke hal-hal yang semu gitu kayak. Ya. Kalau saya bisa memahami karena kalian di umur sekarang ya, kehidupan itu berlevel. Kalian mungkin sampai umur 40 itu banyak try and error sih sebetulnya. Namanya juga remaja kalian ya, banyak mencari ini itu alami. Dan kalau nanti kehidupan kedua dari 40, kamu membaca surat Al-Ikhlas, Al-Baqarah, surat apapun, kamu akan mendapatkan makna yang baru. Dan itulah hidup. Kamu kan nggak tahu harus bagaimana. Kamu mau jadi apa juga nggak tahu. Kamu 5 tahun ke depan jadi apa juga kamu nggak tahu. Makanya kata Allah itu, kamu itu banyak nggak tahunya. Makanya kamu harus beriman. Sesungguhnya aku yang maha tahu, kata Allah. Manusia itu nggak banyak tahu. Apa yang akan terjadi besok kamu nggak tahu kan? Mau bagaimana? Nah jadi nggak apa-apa kamu banyak mencari ini itu. Tapi setidaknya imbangi bahwa ini adalah petunjuk bagi orang yang beriman, bagi orang bertakwa. Ya jadikanlah petunjuk. Baca Quran dan maknanya ya. Begitu. Selanjutnya nih yang kedua, sholat malam di kamar, tahajud kan? Ya, sholat malam. Nah, ya bicara sholat malam ya. Kalau kita bicara sintaksisnya ya, kita tidak berada pada perpanjanglah sholat malam atau dirikanlah sholat malam. Sholat malam dirikanlah ya, itu bisa kalimat inversi atau memang sholat malamnya yang perlu. Jadi sholat malam itu tahajud, Sally, bagian dari sholat malam. Sholat malam itu banyak, termasuk tarawih itu sholat malam. Sholat tarawih, kamu kalau ada sholat taubat, ya itu dikerjakannya malam hari. Kamu punya hajat, ingin lulus, ingin beres apa, punya hajat, misalnya sebelum sahur kamu menyempatkan dulu untuk sholat, itu sholat malam. Nah kalau tahajud, syaratnya itu harus setelah tidur. Kalau tarawih itu sholat istirahat ya, setelah kita berkegiatan, kamu makan masih ngantuk, makanya ada sholat tarawih. Karena kalau setelah makan tidur itu tidak baik. Metabolisme sedang proses, kamu malah tidur. Ini gimana mau menghidupkan mesin? Sehingga sholat tarawih, biar kamunya gerak. Setelah makan itu harus gerak. Kalau sholat malam itu, fatahajjat itu harus setelah tidur. Syaratnya itu harus setelah tidur. Dan dirikanlah ya. Akimis sholat. Jadi mendirikan sholat itu bagaimana kita terpanggil sebelum kita dipanggil. Itu
harus bahasanya quotable ya. Good. Jadi dipanggil sebelum kita dipanggil sebelum dipanggil. Kalau kamu tahu azan itu misalnya sekarang subuh itu 4.25, kamu mempersiapkan diri sebelum 4.25 kamu mau sholat, kamu sudah termasuk pada kategori mendirikan sholat. Jadi kalau kamu azan baru bergegas, ya itu masih pada lah ya mendirikan. Tapi kalau sudah telat 5 menit, telat 10 menit dari azan, itu disebut melalaikan sholat, dan itu nerakanya tersendiri sebetulnya. Kalau bicara agama nggak apa-apa ya, saya harus menyampaikan kan fawailul lil musallin allazinahum an fi sholatihim allazinahum an sholatihim sahun. Jadi ada neraka wail itu disediakan hanya untuk orang-orang yang sholat yang dalam sholatnya itu lalai itu kalah 5 menit baik, talah kagok. Nah, kagok itu sebetulnya neraka wail. Semoga dengan ini kita bisa sampai pada makom ya mendirikan sholat. Setidaknya lah ketika azan kita sudah disadarkan, ini sudah azan kan di sana itu hayyalas sholat. Mari kita sholat. Dan ketika ada orang yang azan itu bukan orang yang azan yang mengajak, Allah yang memanggil. Ya, Allah yang memanggil lewat muazin. Jadi kata Allah tuh, hayyalas sholat, yuk kita sholat, hayyalal falah, mari kita meraih kebahagiaan. Kita kadang manusia ingin bahagia, tapi disuruh sholat juga leha-leha gitu. Jadi nggak bisa. Berarti mereka yang bahagia itu adalah orang yang mendirikan sholat. Jadi minimal ketika azan, kita sebagai orang yang belajar mengingatkan, Pak, sudah azan? Oh iya, saya wajib tidak tersinggung, karena siapa yang manggil itu Allah. Kalau kamu dipanggil ke sini, oleh saya dipanggil. Tapi kalau azan itu oleh Allah, anak-anak sudah azan, kita istirahat dulu. Kadang dari segi efektivitas itu, taruhlah tanggung, kamu mengerjakan tanggung 10 menit, dengan kamu meninggalkan sama aja kok gitu. Udah kita berhenti dulu, kita sholat, nanti kamu kerjakan lagi. Bahkan kalau sholat itu 5 waktu sudah ada waktu-waktunya. Dari sudut psikologi, otak itu menjadi alfa kembali, keadaan tenang kembali. Kalau kamu misalnya lupa kunci kosan di mana, Allahu Akbar, oh iya tadi kan ke kosan sini lupa. Nah karena otaknya lagi tenang. Kamu kalau mau kunci kosan rusuh, ini sudah jam berapa, aduh kenapa susah ya. Nah itu otaknya yang sedang error. Kadang laptop, HP kita, kalau otak kita yang sudah error, semuanya jadi pokoknya hari ini, karena otaknya hatinya sedang bermasalah, sehingga semuanya jadi ikut. Itu gelombang otak. HP kamu, laptop kamu, saudara yang ada di sini itu gelombang otak. Kalau kitanya udah gak bener, ya semuanya jadi gak bener. Kadang kita suka merasa gitu ya, hari ini mah pokoknya kacau banget, karena memang dari kitanya udah kacau. Sholat 5 waktu, jadi orang-orang yang seperti kalau saya mencontoh Habibie ya, itu sebagai idola saya. Habibie itu sama ya, sholat malamnya, sholat 5 waktunya itu seperti itu. Jadi jadikanlah orang-orang yang berhasil sebagai tokoh kalian agar kitanya bisa seperti itu. Gitu ya, panjang ternyata. Sekali. Itu dari cuma sholat para iya. Yang ketiga, berkumpullah dengan orang soleh. Oke, ya. Bahas sekarang. Ya udah, bahas sekarang. Yang ketiga, berkumpullah dengan orang soleh. Nah, kalau menurut psikologi anak itu sebetulnya nggak nurut ke orang tua. Kebanyakan anak itu nggak nurut ke orang tua, tapi mereka nurut ke temannya. Jadi mereka itu adalah siapa temannya. Jadi siapa dulu nih temannya. Kadang ke orang tuanya suruh, ini udah kata teman begini, nggak tahu kalian juga mungkin. Ini kata teman begini Pak, kata kakak kelas, kakak tingkat begini. Itu ya orang-orang bukan menurut sesuatu yang benar. Jadi kalau orang mau benar dengan siapa orang bergaul, makanya ini jawabannya. Kamu itu harus bergaul dengan orang-orang soleh, sehingga kamu akan terbawa. Ya, kalau dalam teori psikologi itu gelombang otak. Kalau kamu kumpulnya dengan seniman semuanya, ya sholat, udahlah kamu ini 2 lagu lagi. Saya seni ya, berkesenian, tapi saya harus membawa. Bahwa ketika ini zuhur, anak-anak berhenti dulu, kunci saja, yuk kita sholat dulu.
harus bisa seperti itu ya. Jadi berkumpullah dengan orang soleh, kamu seperti halnya di sini di kelas, orang-orang yang sudah mau menuntut ilmu, kemudian kalian saling mengingatkan dengan berbagai, itulah orang-orang soleh. Jadi tetap mengingatkan. Kalian ke saya jangan sungkan-sungkan juga kalau sudah waktunya zuhur, asar, Pak sudah azan, kita berhenti dulu. Saya itu nggak tersinggung. Kenapa? Tidak tersinggung, itu Allah yang manggil. Hanya lewat kamu saja gitu. Bukan kamu, saya nggak akan tersinggung karena itu lewat kamu, tapi ini adalah panggilan. Ya berkumpulan dengan orang-orang soleh. Jadi kalau kamu mau pintar komputer ya jangan dengan ahli ekonomi gitu, jangan ahli komputer, kamu jadi bisa. Kamu pingin bisa bahasa Inggris, gaulnya dengan orang-orang administrasi, ya nggak bisa. Berkumpul dengan orang-orang soleh dalam bidang keilmuan. Kalian ingin bahasa Inggris, ya gaulnya dengan orang-orang bahasa Inggris. Kalian ingin tahu betapa pentingnya dunia, akhiratnya juga, ya kamu berkumpullah dengan orang-orang seperti itu, sehingga hidup kamu bisa jadi sesuai harapan. Jadi untuk mencari obat hati itu sangat gampang sekali ya Pak? Gampang diucapkan. Tapi kita ya, insya Allah bisa ya. Sulit bukan berarti tidak bisa dilewati. Sulit tapi kita bisa melewati. Ya ini waktunya Pak panjang sekali ya, tapi sayang sekali waktu ini kita ini sudah sedikit lagi. Oke. Ya mungkin kita akan lanjut ke question and answer ya, ke pertanyaan gitu. Nah mungkin dari teman-teman ya kita lempar aja ke penonton, takutnya ada yang udah geremet nih main manja gitu ya dari tadi. Boleh ada yang ingin bertanya untuk sesi sekarang? Ya silakan. Perkenalkan, nama saya Putri Salihah Dewi. Saya ingin bertanya, apakah ada hadis yang mendukung atau membahas tentang lirik lagu Tombo Hati ini? Terima kasih. Terima kasih. Oke, pertanyaannya adakah hadis yang mendukung? Ya, ya karena ini itu seorang sufi. Kata sufi juga sebetulnya bagus ya. Dalam bahasa Inggris itu ada sufficient, sufficient. Ditulisnya sufficient itu cukup ya. Sufi itu berkecukupan sebetulnya. Sufi itu berkecukupan. Kalau kamu bertanya bahwa seorang sufi itu seseorang yang makomnya sudah sampai pencerahan, sehingga dia sebetulnya ketika ngomong itu memang contoh dari Al-Quran, dari hadis. Termasuk ini yang keempat, perbanyaklah berpuasa ya. Misalnya ini ya, kita kan ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Nah, adakah yang mendukung? Ya banyak, termasuk salah satunya kita perbanyaklah berpuasa. Karena berpuasa kan menjaga dari nafsu, dari berbagai hal yang tidak baik. Itu ada ya, perbanyaklah berpuasa. Rasulullah itu kan hampir tidak pernah tertinggal di Senin Kamisnya, makanya itu jadi sunnah ke kita. Jadi itu hadis yang mendukung. Kemudian Quran juga Al-Baqarah 183, kemudian terakhir ya zikir malam. Zikir malam perpanjanglah, jadi Al-Quran banyak ya tentang zikir, harus baca istighfar, harus membaca tasbih, itu banyak. Insya Allah ini sebuah pemikiran dari Ibrahim Al-Khawas, kemudian ke Al-Syekh Nawawi Al-Bantani, kemudian dipopulerkan oleh Sunan Bonang, MH Ibnu Najib sampai Opik. Itu adalah perkataan-perkataan yang baik. Insya Allah yang itu tidak akan lepas dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, jadi lagunya selesai, kemudian yang nanya juga pas ya, jadi tidak ada yang tertinggal insya Allah. Masya Allah sekali. Jadi ini obat itu gampang ya Pak. Pertama, Al-Quran itu bisa menunjukkan kita ke jalan yang benar. Betul. Kedua, sholat. Kalau tidak sholat kita susah untuk tenang. Ya. Ketiga, kita tadi apa dia sekali? Ingat tidak? Kita itu berkumpulan dengan orang soleh, orang-orang teman-teman kita itu ya. Orang-orang yang teman hati ini. Ya. Ya mungkin karena pada dasarnya manusia itu pelupa ya Pak ya. Pelupa. Makanya harus berkumpul dengan orang soleh, yaitu ya saling mengingatkan. Saling watawasau bil haq watawasau bis sabr. Dan puasa juga menjaga kita dari hal-hal yang buruk, menjaga nafsu kita. Dan yang terakhir zikir malam. Perpanjanglah. Aduh Pak, zikir aja jarang, nah, berarti hati kita sedang bermasalah. Makanya harus diperpanjang, harus zikir dan diperpanjang biar hati kamu tenang, insya Allah. Masya Allah sekali ya, pembahasan kita ini sangat panjang dan bisa menenangkan hati kita juga Bang. Amin. Oke baik, mungkin boleh pertanyaan terakhir kali ya Pak ya. Oke.
Oke. Tadi ada sedikit disebutin yang keempat ada sholat malam dan zikir malam. Kenapa lebih dimensionnya tuh pada malam? Oke. Baik, ya dalam Al-Qur'annya juga wa minal laili fatahajjad bihi nafilatal. Jadi malam itu ketika semua makhluk hidup termasuk manusia sedang lupa, ya sedang tidur. Jadi kalau misalnya malam kamu bisa bangun, Allah itu konsentrasi langsung ya menghadiri kamu zikir. Kalau siang hari kan semua orang pada berzikir kan, gampang lah gitu kalau siang itu semua berkehidupan. Tetapi malam itu menjadi pembeda karena kita akan diperhatikan, zikirlah kamu ya ketika orang-orang pada tidur. Itu jadi pada malam hari sehingga kamu diperhatikan. Kalau siang kan banyak orang yang zikir, tapi kalau malam itu tidak. Allah itu langsung akan turun dan mendengarkan doa-doa kalian, yaitu malam. Jadi di berbagai surat itu zikir itu ya pagi petang memang, tapi malam itu luar biasa karena orang-orang sedang pada tidur. Jadi diperhatikan. Ya. Betul. Nah, bentar lagi juga mungkin teman-teman kita melihat kita tuh sedang menjalani malam Lailatul Qadar gitu ya. Jadi manfaatkanlah mungkin ya malam-malam terakhir ini. Malam juga ya, malam juga Lailatul Qadar. Malam juga gitu untuk beribadah gitu. Semoga kita di sini ya termasuk orang yang bisa memaksimalkan malam Lailatul Qadar gitu ya dan mendapatkan tadi ya pencerahan tadi. Ya, pencerahan. Dan bisa mengaplikasikan itu 5 obat. Oke. Aduh, kayak hadang. Sampai ke ujung ya, terasa ya. Ya, aja Bu ya. Langsung aja kita tutup ya. Oke. Ada sepatah kata dulu kata terakhir dari Bapak. Ya, semoga dengan ini kita bisa mendalami isi dari lirik ini dan kita bisa mengamalkannya. Kamu sadarnya mau sekarang mau nanti, pokoknya kamu harus sampai gitu aja. Terima kasih. Terima kasih. Kapan? Mungkin dari kita segitu aja ya. Oke. Mungkin sebelum penutupan kita jadwal dulu nggak sih? Boleh dong dari Bapak. Ngabuburit. Oke, ngabuburit bareng Pak Dedi. Nyanyi.